Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, salam Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua ya. Ini langsung aja ya, setengah hari tadi di hari Rabu saya datang ke bengkel lah, karena memang ini kipas angin yang udah kemarin kita tunjuk sudah datang waktu pas kita mau ngerjakan kipas angin sekolahan ya. Jadi saya baru ada kesempatannya lah di hari ini, di hari Rabu setengah hari. Tadinya kita pagi lagi ngerjain kipas angin Mas Pion itu, tapi belum selesai ya karena asnya mau saya beli. Dan kipas angin sekolahan juga belum saya antar, masih di atas pengangkutan, jadi besok pagi rencananya mau saya antar. Ini saya langsung aja kita bongkar tadi kipas angin yang kemarin saya videokan yang di bengkel saat saya mau ngambil barang-barang kerja saya udah kedatangan ini. Jadi udah 3 hari lah ini. Jadi ini setengah hari saya sempatkan lah untuk mengerjakannya. Kasusnya elektronik panelnya bagus semua, di PJ tombolnya berfungsi, lampu hidup semua, tapi motor tidak bergerak. Jadi saya langsung buka ya. Ini kita nggak videoin bukain kipas anginnya, jadi ini langsung ke proses, langsung ke tujuan ya. Saya bikin instalasi baru ya, pengawatannya itu saya bikin baru semua karena ini kan kawat aluminium, spolannya spolan aluminium, jadi saya potong bagian yang lama-lama, udah gitu saya ikat balik lah, artinya saya lilit balik ya, lilit ujung biar kuat. Jadi saya menggunakan, hati-hati ya untuk menggores atau mengupas bagian email aluminium ini, jangan terlalu kuat karena gampang putus kawat aluminium ini ya. Jadi kita harus pakai perasaan lah, dengan pelan-pelan tapi pasti ya. Nanti setelah kita kupas bagian lapisan kawat aluminium, lalu kita lilit pakai kawat tembaga asli ya. Jangan lupa kawatnya kita kerok dahulu ya, kawat tembaganya. Jadi kawat email tembaganya itu kita kerok sampai lilitannya, sampai lapisannya hilang, baru kita belit. Biar supaya untuk menguatkan solderan ya. Karena kalau kawat aluminium dibelitkan ke kabel terus disolder nggak akan bisa. Jadi teman-teman triknya seperti ini. Tuh saya lagi mengeri atau membuang lapisan kawat email yang sisa kemarin saya gulungkan ke kawat kipas angin Arasia yang pakai 0,25 ini, saya kerik lah sisa kawat tersebut, saya kerik, saya gosok bagian kulitan emailnya, lalu saya putar, saya belitkan ke bagian sambungan antara kawat email spool ke wayar kabel keluaran motor ya. Jadi untuk menguatkan sambungan dan agar bisa disolder, agar timah bisa lengket. Jadi seperti itu bagi teman-teman kalau mau membuat atau menguatkan bagian kabelan ke spool yang pakai kawat aluminium, kita pakai alat bantu dengan kawat email. Ini sudah saya pastikan tadi hidup semua, lalu kita solder ya. Tadi saya periksa pakai alat saya itu sudah pada nyambung semua. Jadi ini instalasi baru lah kalau dibilang, instalasi baru untuk keluaran ke kabel ya kawat. Sudah kita lilit dengan bantuan kawat email asli, kita belitkan ke bagian kawat aluminium ke kabel agar untuk timah yang kita solder bisa menyatu di situ. Lalu jangan lupa setelah kita solderi semua, kita pastikan lagi hidup semua, nyambung semua, lalu kita kasih minyak serlak nanti ya. Masih dalam keadaan sehat ya, abang-abangku, teman-temanku, saudara-saudaraku semua, masih tetap selalu melihat video-video yang saya buat ya.
Mudah-mudahan video ini bisa menghibur, bisa menjadi ilmu bagi teman-teman ya, untuk kiranya bisa berkelanjutan di anak cucu kita, karena kehidupan ini memang harus kita laluin dan kita generasikan lah untuk penerus-penerus berikutnya ya, ilmu-ilmu ini. Nah, ini saya kasih minyak serlak ya, serlak untuk di bagian sambungannya. Jadi minyak serlak ini gunanya untuk menguatkan solderan yang sudah kita solder antara kabel ke email kawat aluminium tadi ya. Ini sudah saya pastikan nyambung, terus kita serlak lalu kita bungkus dan kita ikat lah. Ini selanjutnya ini menunggu saya belanja asma spion yang mau bakalan saya ganti. Jadi saya kerjakan dulu lah pekerjaan yang ada di bengkel yang dari kemarin-kemarin. Saat mau ngerjakan barang di bengkel, barang di sekolahan itu ternyata udah ada yang masuk yang di bengkel. Mudah-mudahan sepulannya nggak apa-apa, dalam keadaan baik. Ini nanti sekalian mau saya ganti kapasitornya nih, kapasitor kipas anginnya, biar dalam keadaan baik semualah posisi-posisinya. Mudah-mudahan nanti setelah pengerjaan ini kita lanjut ke pengerjaan kipas angin mas spion yang kita kerjakan tadi pagi, belum selesai karena asnya belum dapat ya. Ini sudah dalam keadaan mendung ini. Saya tadi kesini setengah hari lah setelah makan siang. Ini sudah dalam proses mengikat, lalu setelah selesai saya buat lagi minyaknya untuk nambah daya tahan lapisan email di sepul ya, agar kiranya email bertambah lapisannya dengan dikasihnya minyak tersebut. Ini muka belakang nanti saya kasih minyak serlak. Kita ngamerainnya di bawah karena meja kerja saya ada TV, jadi saya mau mindahinnya ya udahlah di sini aja lah, udah gambarnya kan nampak juga ya, yang penting. Jadi setelah kita selesaikan pekerjaan yang tadi, jangan lupa lah kita minyakin muka belakang ya, bagian sepulnya, biar menambah lapisan-lapisan di kawat ya. Mudah-mudahan kawat ini bertambahlah lapisan emailnya. Ini habis ini saya mau belanja, saya pastikan nanti ini hidup. Setelah itu kita mau belanja as sama busingnya kipas dinding mas spion itu ya. Jadi besok pagi rencananya saya sambung pekerjaan kipas angin mas spion yang mau ganti as sama busingnya. Kalau sepulannya udah saya perbaiki, udah saya instalasi balik, saya kuatkan lah pengkabelannya. Saya yang sudah keras atau sudah kaku saya potong, saya buang, saya mundurkan lah pengkabelannya ya, biar supaya dia lebih lebih tahan lah, karena kan kalau yang kemarin itu udah kaku, bisa juga kulitnya mau pecah ya, kulit kabelnya. Ini proses saya ya seperti ini, bagi-bagi waktu
Di saat ada kerjaan di rumah ya saya kerjai di rumah. Bila sudah siap, ada kerjaan di bengkel, saya masuk kerjaannya di bengkel. Ini tinggal penyambungan kabel ya. Jangan lupa untuk pemula atau kawan-kawanku yang baru-baru mulai juga kayak saya ini, sisakanlah kabel potongan itu, jangan sampai habis ya kita motong, atau jangan sampai nggak tersisa untuk kode kita, biar supaya penyambungannya lagi seperti semula agar tidak terjadi kehilangan jejak. Jadi disisakanlah kalau kita mau motong kabel, kita potonglah, jangan pas-pas, sisakan warna kulit kabel untuk memasangnya atau menyambungnya kembali. Ini kita udah proses untuk menyambung ke panel ya, panel papan elektroniknya, untuk kita kembalikan seperti semula. Tadinya saya potong itu kenapa saya periksa ya, saya periksa bagian atas, saya pastikan saya potongin kabel yang arah ke motor untuk saya periksa mananya yang putus ya. Jadi tadi saya potongin, saya periksa memang bagian spoolnya yang putus. Ya kalau sudah gitu udah ketahuan ya, kita barulah buka motor spoolnya untuk memperbaiki sambungan-sambungan kawat aluminium ke kabel ya. Kita permanenkan dengan kawat email yang saya ceritakan tadi, yang saya praktekkan lah. Ini sebenarnya matanya ngantuk kali ya dulur, karena tadi malam lembur, kita lemburkan sampai 1:30 malam, lalu kita lanjut di esok pagi 4:30 kita udah bangun, jam 5 abada subuh kita langsung kerjakan lagi lah kipas angin sekolahan tadi itu ya. Saya kira bisa saya pasang atau saya antarkan di pagi-pagi, rupanya setelah saya pasangi motor yang saya gulung itu ada problem, kapasitornya juga lemah, jadi nggak bisa lah kita antar. Mau saya antar 10 unit nanti balik-balik lagi ya. Ya udah saya tunggu aja lah untuk toko buka untuk membeli kapasitor. Saya ada stok kapasitor juga, kapasitornya pada bekas punya kipas angin juga, pada nggak kuat ya putarannya. Jadi nggak sempat lah tadi kita antar kipas angin pagi-pagi di sekolah. Jadi mungkin besok pagi lah kita antar ya, sebelum anak sekolah masuk kita antar ke sekolah agar kiranya bisa dipasang. Sudah kasihan anak-anak sekolah sudah kepanasan gara-gara kipas angin ini belum kita pasang atau belum kita antar ya. Ini kita mau coba tes lah ini, tes kelayakan motor. Nih kita tes motornya. Setelah kita pasangi semua, kita tes. Alhamdulillah ya sudah berputar ya, itu speednya. Kalau papan atas, bagian atas kontrolnya tidak masalah ya. Di saat saya terima pun papannya berfungsi dengan baik, panelnya saya tekan-tekan hidup semua. Jadi memang bagian motornya yang bermasalah, ini udah berputar ya teman-teman. Udah berputar dengan baik. Sudah bisa dibilang ini tadi pengerjaannya berhasil. Pengerjaannya berhasil. Jangan lupa juga kalau untuk kawat aluminium teman-teman jangan sembarang asal-asalan ya, karena kekuatan kawat email itu tidak terlalu kuat. Jadi kita harus pegangnya harus hati-hati lah. Ini saya kasih isolasi ya biar tahu kalau ini berputar atau enggak ya. Berputar dia ya. Berarti pengerjaan saya tadi berhasil. Jadi untuk teman-teman yang mau membongkar kawat email, ya nggak kawat email juga lah, nggak kawat email yang aluminium juga, yang tembaga pun kadang kalau kita nggak hati-hati mau putus. Bila kita mau nyerpis atau minyain bagian bushing, diusahakan kalau mau mengeluarkan angkernya itu pelan-pelan, jangan sampai menggesek ke bagian spool. Terkadang ada pabrikan itu membuat spoolnya pas-pas ya. Ada yang bagian belakangnya nggak bisa keluar, harus keluar ke bagian depan. Ada malah kebalikannya, dari depan nggak bisa keluar karena mengganjal
kawat sepul yang bagian belakang baru bisa keluar. Jadi dipastikan kalau mau mengeluarkan angker itu jangan sampai menggesek bagian kawat email. Bisa bahaya, bisa putus gara-gara tadinya kipas angin bagus, gara-gara mau minyakin atau mau nyerpis tergesek kawatnya jadi putus, nggak teliti kita, terus kita pasang nggak hidup, yang tadinya hidup ya kan. Jadi mudah-mudahan video yang saya maksud ini, yang saya buat ini menjadi ilmu berkelanjutan lah bagi saudara-saudaraku, bagi teman-temanku yang ada di luar sana. Kita tidak bisa ngasih sepenuhnya banyak ya video-video ini ya, paling di saat kegiatan-kegiatan saya aja, pas di saat kita lagi mengerjakan barulah saya videokan. Aduh, ini kamera agak fokusnya berubah ya, mungkin karena ketutupan sama abang saya itu ya tadi. Dia lagi perbaiki TV. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa berkelanjutan di kehidupan untuk anak cucu kita ya. Yang namanya kehidupan itu memang harus kita jalanin, dan mudah-mudahan kehidupan ini bisa lebih bermanfaat untuk orang-orang yang ada sekeliling kita, untuk orang-orang yang ada di luar sana. Ilmu-ilmu yang kita punya bisa berkelanjutan lah, menjadi satu amal ibadah lah untuk kita ya, bagi kita yang mengamalkannya, dan bagi teman yang mau berusaha juga untuk menjalanin kehidupan ini dengan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi ini saya mau pasang kipasnya karena sudah siap, sudah terikat semua. Saya pasanglah kipasnya ini, baru saya pasanglah keranjang depannya ya. Jangan lupa kalau masang kipasnya itu benar-benar kuat, jangan nanti sampai lepas baling-balingnya. Gitu aja ya lur ya. Nanti video mas pionnya besok kita buatkan besok pagi ya, karena saya mau menunggu hujan juga. Tadi saya belanja juga udah kehujanan, tapi nggak apa-apa lah, memang tujuannya ke sini mau ngerjain ini sekalian mau belanja kipas mas pion itu untuk pergantian asnya. Jadi mudah-mudahan yang saya videokan ini bisa bermanfaat ya. Salam dari saya, salam Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan, salam sehat, salam sejahtera, salam tetap selalu membahagiakan keluarga, anak, istri, dan kedua orang tua ya. Itu berputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.